Oke, salam. Salam Tante. Salam. Salam Tante. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Dahulu ia termasuk di kalangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memberi sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakadama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, dialah perkemahannya menjadi sunyi dan dialah tidak ada penghuni di dalamnya, dan dialah jabatannya diambil orang lain. Nah, ini adalah cerita tentang siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah siapa? Murid Yesus. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, ya, Yudas mengikuti Yesus dan memang Tuhan memanggil dia untuk menjadi murid. Bagus dulu. Lipat tangannya, kakinya dengar. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Yudas Iskariot. Hari Kamis kita nanti memperingati hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, berkhianat dengan menjual gurunya sendiri? Ya, dia menjual gurunya sendiri dengan upah berapa? 30 keping perak. 30 keping perak. Ya. Hanya gara-gara duit, Yudas berani menjual Yesus. Nah, ini menjadi peringatan kepada kita. Jangan cinta kepada uang. Jangan cinta kepada uang. Jangan cinta kepada uang. Uang itu memang luar biasa. Kalau kita punya uang, ya, dia bisa membelikan kita mobil, bisa membelikan rumah, bisa membelikan HP yang canggih. Bahkan dia juga bisa membelikan kita makanan yang paling enak. Apa yang kita mau dengan uang bisa. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Timotius, akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Cinta uang akar segala kejahatan. Kenapa? Karena gara-gara duit orang bisa berbuat sesuka hatinya. Supaya dia cepat kaya, dia main lotre. Supaya dia cepat kaya, dia main judi. Supaya dia cepat kaya, dia apa lagi? Main togel. Ya kan? Ada orang mimpi, ditanya mimpinya. Mimpi apa kau tadi? Oh, aku tadi mimpi kecebur. Kecebur. Apa ya? Di buku togel nomor berapa ya? Katanya. Masuk pula itu. Keluar pula nomornya. Berapa dia? 10 juta. Wah, bisa dia beli ini, bisa beli itu. Ada lagi yang mimpi. Kau mimpi apa? Aku jatuh nangkap kodok. Rupanya salah, nggak keluar uangnya, nggak keluar nomornya. Akhirnya rugi. 10 jutanya udah habis, rugi lagi jadi berhutang. Karena apa tadi? Cinta uang. Karena uang orang juga bisa berbohong. Ya, disuruh gurunya bayar uang ujian, uang sekolah. Kalau nggak boleh ujian, nggak boleh tamat, nggak bisa ujian. Dia bohong sama orang tuanya. Aturannya uang ujiannya berapa, uang sekolahnya. Ya, akhirnya dinaikkan dia. Karena apa? Karena mau beli paket. Karena mau beli paket dia berbohong kepada orang tuanya. Karena udah mau habis, tinggal berapa megabit lagi. Tinggal kilobyte pun, ya, dia
menyiksa dirinya. Banyak orang yang dipenjara karena uang. Salah satunya korupsi. Ada tikus-tikus, apa? Tikus digigit. Ya, nah ternyata di zaman Tuhan Yesus, murid Yesus sendiri sudah ada yang korupsi. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Kebetulan dia dipercaya oleh Tuhan jadi bendahara. Bendahara pegang duit atau enggak? Pegang duit atau enggak? Bendahara itu yang megang duit, kumpulkan duit. Di situ ada banyak duit. Apalagi waktu Tuhan Yesus pelayanan, ada orang-orang kaya kasih dia duit, memberikan persembahan. Tapi Tuhan tidak pegang, dia suruh Yudas terima, masukkan ke kas. Ditulis semuanya. Ditulis di dalam perbendaharaan di buku kas. Di situ dulu waktu Yesus pelayanan berada di dunia sudah ada kas dan Yudas sebagai bendahara. Di sekolah nggak ada, belum ada yang pegang apa kas di sekolah, nggak ada. Ketua kelas kan ada, yang suka apa absen kan ada. Oh udah lama ya ke sekolah. Nah ini sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Dan yang paling mengerikan, Yudas menjual Yesus. Dia dengar, bisa nggak kau serahkan gurumu kepada kami? Aku kasih duit berapa? 30 keping perak. Itu 30 keping perak itu bisa membeli tanah yang luas. Di tanah yang luas itu bisa dibangun rumah besar, ada kolam renang, kan? 30 keping perak. Nah, Yudas yang sangat tergiur dengan uang, dia bilang gini, oke, berapa tadi? 30. Aku bersedia, tunggu ya. Nanti aku akan serahkan Yesus kepada kalian. Tapi mana uangnya? Tenang saja, kami sudah siapkan. Ya, dia bilang. Nah, bagaimana caranya Yudas menyerahkan Yesus, menjual Yesus? Siapa yang ingat filmnya? Bagus duduknya. Siapa yang ingat filmnya? Bagus duduknya. Hah? Waktu itu Yudas bersama dengan tentara. Dia tahu di mana Yesus berada. Oh, kalau Yesus tidak ada bersama dengan muridnya, pasti dia lagi berdoa. Berarti Yesus ditangkap lagi ngapain dia? Les? Lagi ngapain dia? Lagi berdoa. Ternyata Yudas ini sangat tahu bahwa Yesus suka apa? Berdoa. Di mana dia berdoa? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Jadi Yudas katakan, oh aku tahu di mana guruku berada. Ayo, berapa orang kalian? Ikut mereka, banyak tentaranya. Ya kan? Banyak tentaranya. Waktu itu Yesus bersama dengan 3 muridnya yang paling dekat dengan dia. Siapa namanya yang paling dekat? 3 murid Yesus yang paling dekat. Yohanes, Yakobus dan Petrus. 3 orang ini orang paling pemberani. Makanya Yesus dekat dengan mereka. Ya, paling pemberani. Kemana-mana mereka diajak paling sering. Berapa murid Yesus? Ada 12. Tapi yang sering kemana-mana hanya 3. Siapa tadi namanya Giles? Petrus, terus Yohanes, terus Yakobus. Ya, Yakobus, Yohanes, Yakobus dan Petrus. Nah, Yudas ini tahu kebiasaan Yesus yang suka berdoa. Nah, ketika itu dia ajak tentara, ayo aku tahu di mana Yesus berada. Di mana? Di Taman Getsemani. Mereka bawa pedang. Untuk menangkap siapa? Yesus. Padahal yang kawani siapa? Berapa orang? 3 orang yang kawani.
pasukan tentara Roma. Itu pasukan tentara Roma itu kejam. Kejam kali. Bukan itu. Itu Bukan itu. Mama kelapa. Bukan. Romawi itu tentara yang kejam. Itulah tentara ya, dia menyalibkan Yesus. Itu tentara itu besar badannya. Nah waktu itu Yudas bilang, siapa yang kucium itulah Yesus. Terus datanglah, Yesus sudah siap berdoa. Datang Yudas, dipeluknya guru dipeluk, habis baru dicium. Langsung datang tentaranya, itu Yesus katanya. Langsung datang udah mau menangkap. Tapi begitu Yesus berkata, ternyata tentaranya nggak kenal Yesus. Karena dibilang si Yudas, ya, karena Yudas berkata, siapa yang kucium itulah Yesus. Karena dia berkata seperti itu, makanya dia bilang, itu Yesus. Tapi waktu Yesus berkata, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah itu katanya. Waktu dibilang akulah itu, terjatuh orang itu, tersingkir semuanya. Terjatuh, tertimpa-timpa sampai tiga kali. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah itu. Langsung berjatuhan tentara itu. Ya, itu luar biasa. Nah, kita melihat Yudas Iskariot ini karena dibutakan oleh uang, akhirnya dia sampai tega menjual siapa? Yesus. Demi apa? 30 keping perak. Demi uang. Demi uang. Berbahaya uang ini. Uang ini bisa menjadi tuan yang jahat, tapi dia juga bisa menjadi hamba yang baik. Kalau kita pergunakan pas dia ukurannya. Bisa tepat mundur. Ya. Lipat aja. Ya. Nah, sesudah itu dia melihat Yesus ditangkap dan dipukul habis-habisan. Wajahnya sampai tidak kelihatan karena keluar darah. Dan akhirnya dia menyesal. Dia katakan, ini uang yang kalian kasih itu. Dilempar ke mukanya imam-imam yang memberi. Tapi mereka bilang, jangan. Itu uang darah. Jangan sentuh. Uang darah. Mereka mengejek Yudas. Karena Yudas tidak setia. Karena Yudas menjual Yesus demi uang. Dia tidak tahan. Dia menyesal. Kenapa aku harus jual guruku? Karena aku Yesus mati di salib. Karena aku Yesus disiksa. Aku jahat katanya. Dia diintimidasi oleh setan. Dan akhirnya setan itu menyuruh dia bunuh diri. Setan nyuruh dia dituntun, pergi lari-lari, ketakutan, bingung, dia menyesal. Akhirnya dituntun, tibalah di tanah yang bernama Hakaldama. Ya, waktu itu Yudas berada di tebing dan dia disuruh oleh setan itu untuk menjatuhkan dirinya. Dengan begitu kau tidak akan menyesal lagi. Wah, dengan begitu kau tidak akan menyesal lagi. Itulah yang bisa menebus dosa mereka. Dia jatuhkan dirinya, rupanya tertusuk di perutnya, keluar isi perutnya. Ya, usus-ususnya keluar. Ya kan? Bunuh diri. Akhirnya dia mati. Dan yang memberikan uang itu, imam-imam itu tidak mau tanah yang tempat Yudas bunuh diri itu dipakai lagi. Dia bilang khususkan itu sebagai tanah darah. Tanah darah. Jangan ada yang tinggal di situ. Jangan ada yang pakai tanah itu. Itu tanah terkutuk katanya. Jadi dibelilah tanah itu dan khusus menjadi kuburannya siapa? Yudas Iskariot. Ya. Nah, dari cerita ini kita harus berhati-hati supaya jangan cinta akan uang. Cinta akan uang dimulai dari apa?
pelit, tidak mau berbagi. Nah, kita berdoa supaya Tuhan tolong supaya rohnya Yudas Iskariot tidak ada pada diri kita. Ya, Tuhan pasti memberkati kita kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri.